Butuh partner belajar buat persiapan tes TOEFL? Yuk kita belajar bareng. Teman-teman udah tahu kan kalau TOEFL ITP itu terdiri dari 3 section, yaitu listening, structure, sama reading. Structure dan written expression itu sendiri ada 40 soal yang terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama itu ada structure yang terdiri dari 15 soal berupa pilihan ganda. Pilihan gandanya A, B, C, D ya. Kemudian yang kedua itu ada written expression yang terdiri dari 25 soal berupa error recognition. Dan untuk menjawab 40 soal ini waktunya hanya 25 menit. Otomatis kita butuh trik gimana cara jawab yang cepat tapi juga tepat. Oke, di pembahasan kali ini kita akan masuk ke soal structure dulu ya teman-teman. Oke, let's go. Sebelum kita bahas soal nomor 1, teman-teman perlu ingat dan catat dulu nih. Kalau sebuah kalimat atau sentence itu harus mengandung subjek dan verb. Nah, subjeknya berupa noun. Jadi saat teman-teman ketemu kalimat, langsung cek ya apakah subjek dan verbnya ini sudah sesuai. Oke, ingat itu ya teman-teman. Oke, kita lihat soal nomor 1 ini ya. Di kalimat ini sudah terlihat ada verb, yaitu has more than double. Jadi maksudnya jumlahnya udah 2 kali lipat gitu. Berarti kita harus cari subjeknya. Subjeknya yang mana nih? Subjeknya itu mulai dari titik-titik ini sampai ke sini. Nah, karena subjek itu berupa noun, berarti kita cari opsi jawaban yang bisa membentuk noun. Jawabannya yang tepat adalah di opsi yang A. Opsi B dan C ini nggak tepat karena di sini ada is. Kita nggak butuh to be ya untuk membentuk noun. Sedangkan opsi yang D ini juga nggak tepat karena di sini ada connector that. Kita juga nggak butuh ini untuk membentuk noun. Jadi jawabannya yang ini ya. Permintaan akan makanan. Di seluruh dunia jumlahnya itu udah lebih dari 2 kali lipat, gitu maksudnya. Oke, lanjut ke soal nomor 2 ya. Di sini ada titik-titik. Nah, kemudian di depannya titik-titik ini tuh ada subjek yang ini. Setelah subjek ada verb di sini. Berarti kalau setelah subjek kemudian ada verb, di belakangnya kita butuh objek. Nah, objek ini berupa apa teman-teman? Berupa noun. Berarti kita butuh objek yang berupa noun. Jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang C. Di sini bisa membentuk noun dari the. Di sini ada the, kemudian ada noun di sini, kemudian ada of di sini, kemudian ada the lagi di sini, lalu ada noun lagi. Ingat ya teman-teman. Jadi ini bisa membentuk noun gitu. Jadi pemenang dari Nobel Prize gitu maksudnya. Opsi yang A nggak tepat karena ini adalah verb. Opsi yang B juga nggak bisa kalau kita gabung dengan struktur ini. Yang ini juga nggak bisa. Jadi jawabannya yang C. Oke, soal nomor 3. Kalau kita lihat di sini, soalnya udah punya subjek yang ini dan juga udah punya verb yang ini. Nah, kemudian ada titik-titik di sini. Titik-titik when the gas is hot than when it is cold. Nah, di sini ada 2 hal yang dibandingkan nih teman-teman. Kita lihat di opsinya, ini juga merupakan perbandingan gitu ya, perbandingan derajat.
sebelum kita cari jawabannya, kita masuk ke penjelasan tentang degree of comparison dulu, atau biasa disebut juga dengan derajat perbandingan. Comparison itu ada 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama itu ada positive, atau dia biasa disebut dengan sama gitu. Jadi dia membandingkan dua hal yang sama. Biasanya ditandai dengan S, kemudian ada adjective, kemudian ada S. Contoh nih, my sister is as tall as my mother. Jadi di sini ada adjective yang berupa tall di sini. Jadi ini membandingkan dua hal yang sama, positive. Kemudian yang kedua ada comparative. Comparative ini lebih dari gitu. Jadi dia membandingkan dua hal di mana hal yang satunya lebih daripada hal yang lainnya. Dan dia biasanya ditandai dengan more, kemudian ada adjective, lalu than. Kemudian bisa juga pakai adjective yang ditambahin er, kemudian ada than juga. Contoh, the car is faster than. Yang ini kata sifatnya fast kemudian ditambahi oleh er di sini untuk menyatakan faster, lebih cepat dari, kayak gitu. Lalu ada juga contoh satu lagi, your dress is more expensive than. Jadi di sini pakai formula yang ini ya, more, kemudian di sini ada adjective, lalu than. Jadi lebih mahal. Yang terakhir itu ada yang namanya superlative. Yang ini paling. Jadi dia menggambarkan sesuatu yang paling dibanding hal-hal lainnya. Biasanya kita pakai the most, kemudian ada adjective, atau the, kemudian ada adjective yang ditambahin oleh est. Contohnya, Tommy is the most handsome, paling tampan. The most handsome, paling tampan, jadi paling ya, paling tampan di kelas. Kemudian Tommy is the smartest. Jadi yang ini smart itu pintar, terus ditambah est jadi paling pintar, smartest. Nah, kalau positive dan comparative tadi membandingkan dua hal antara A dan B, misalnya yang superlative ini adalah membandingkan satu hal dengan hal lainnya. Misalnya nih, ada 10 orang di kelas Tommy tadi. Nah, yang paling pintar itu Tommy gitu. Jadi satu yang paling pintar di antara semua murid di kelas gitu. Oke, kita kembali lagi ke soal nomor 3 tadi. Nah, di sini kan ada dua hal yang dibandingkan ya, pada saat dia hot dan pada saat cold. Nah, berarti di sini juga ada than. Nah, berarti kita menggunakan perbandingan yang comparative, membandingkan dua hal yang satunya lebih besar daripada yang lain. Nah, kalau ini case-nya adalah lebih cepat, faster than. Jadi jawabannya sudah pasti yang B. Gampang kan? Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 4. Di kalimat ini itu belum kelihatan adanya verb. Tapi di sini sudah ada subjek, meskipun subjeknya ini belum lengkap, yaitu yang ini. Harusnya setelah of ini belakangnya masih ada sesuatu lagi. Baru setelah itu ada verb. Jadi untuk mengisi titik-titik ini kita butuh pelengkap subjek dan juga butuh verb. Kalau kita lihat di pola dari si subjek ini sendiri, itu ada the yang ini. Kemudian ada different colors, ini adalah noun phrase. Kemudian ada of lagi di sini. Nah, setelah of ini kan ada juga the, dan kemudian akan ada juga, nah setelah the ini akan ada noun juga atau noun phrase. Nah, tadi kan di sini sudah sampai of. Berarti di belakangnya of ini kita butuh the dan juga noun. Dari opsi A, B, C, D yang merupakan the kemudian ada nounnya adalah yang jawaban yang ini sama yang ini, yang A dan C. Berarti untuk B dan D jelas salah. Setelah itu kita lihat ya, setelah the kemudian noun, belakangnya kita butuh apa tadi? Kita butuh verb.
Nah, di antara pilihan yang A dan C itu yang merupakan verb adalah yang ini. Verbnya sudah sesuai dengan subjek jamak yang ada di sini. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang A. Soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini kelihatannya ada banyak koma ya di sini. Tapi nggak usah khawatir. Kita fokus ke titik-titik aja. Kita mulai dari sini sampai ke titik-titik yang terakhir ini ya. Mulai dari koma yang ini itu ada kata-kata yang dipisahkan oleh koma ini itu merupakan noun ya teman-teman. Yang ini juga adalah noun, values ini juga noun, structures ini juga noun, dan yang ada di belakang N ini juga merupakan noun. Jadi ini namanya tuh parallel structure. Dimana kalau ada sesuatu, koma, kemudian koma lagi, kemudian ada N, dan ada koma lagi, itu semuanya harus setara. Kalau di sini noun, di sini noun, di sini juga harus noun. Setelah ada N, kemudian ada noun di sini, berarti kumpulan hal-hal ini kan merupakan noun yang dimana dia berfungsi sebagai subjek. Ingat ya, subjek kan berupa noun. Berarti titik-titik ini kan posisinya tuh setelah subjek. So, kita butuh verb di titik-titik ini. Kita butuh verb yang harus sesuai dengan subjek. Kita lihat nih ya, subjeknya kira-kira jamak atau tunggal? Sudah pasti jamak dong, karena ini kan ada banyak, ada 1, 2, 3. Berarti verb yang tepat untuk subjek yang jamak ini adalah yang C, change. Yang pilihan yang A ini nggak tepat karena the change di sini adalah noun. Kemudian yang B ini nggak tepat juga karena kita nggak butuh konektor which. Kalau yang D ini juga nggak tepat karena kita nggak butuh present participle. So, jawabannya adalah C. Gimana? Gampang kan teman-teman? Kalau teman-teman sering latihan soal, pasti nanti akan terbiasa dengan pola-pola kalimat yang seperti ini. Jadi kuncinya adalah sering latihan ya, biar teman-teman familiar dengan pola kalimat dan bentuk-bentuk soal yang sering keluar. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan soal kali ini. Untuk nomor selanjutnya kita lanjut di next video ya. Good luck buat teman-teman yang lagi belajar untuk persiapan TOEFL. Please share this video kalau ini bermanfaat buat teman-teman. Thanks for watching.